Kata muallif, faslun alamatul bulughi thalathun. Tanda bahwa anak kita sudah balik, laki-laki anak kita, perempuan anak kita, atau mohon maaf anak kita tak termasuk laki-laki murni atau perempuan murni, tapi dari sononya khuntha al-mushkil, atau seorang anak yang diberikan Allah kelamin itu dua. Bukan dia, mohon maaf, bukan LGBT, tapi memang dari sananya Allah kasih kelamin itu dua. Ada yang dominan, ada yang berfungsi, keduanya aktif. Jadi ini memang bawaan dari lahir. Ada orang yang Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat afiat dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqamah sampai nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkat salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat termasuk di antara orang yang layak diakui oleh Nabi sebagai umatnya, lalu mendapat syafaat Nabi Muhammad, dari syafaat uzma sampai syafaat khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kitab Safinah ini utamanya membahas tentang fikih, tetapi diawali oleh muallif membahas tentang akidah, sehingga di awal pembahasannya tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Sekarang mulai masuk kepada pembahasan utama tentang fikih. Namun pembahasan fikih ini diawali dengan tanda-tanda anak kita sudah balik. Kenapa pembahasannya tanda-tanda anak sudah balik? Sebab orang yang paling pertama diberikan beban syariat adalah kalau dia sudah mukallaf. Kalau dia belum mukallaf, dia belum dibebani syariat. Kalau belum mukallaf, dia belum diwajibkan melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan taharah, dan melaksanakan kewajiban yang lain. Maka pembahasan pertama dalam kitab Safinah ini adalah alamatul bulugh, tanda anak sudah balik. Kata muallif, faslun alamatul bulughi thalathun. Tanda bahwa anak kita sudah balik, laki-laki anak kita, perempuan anak kita, atau mohon maaf anak kita tak termasuk laki-laki murni atau perempuan murni, tapi dari sononya khuntha al-mushkil, atau seorang anak yang diberikan Allah kelamin itu dua. Bukan dia, mohon maaf, bukan LGBT, tapi memang dari sananya Allah kasih kelamin itu dua. Ada yang dominan, ada yang berfungsi, keduanya aktif. Jadi ini memang bawaan dari lahir. Ada orang yang Allah kasih dia itu kelamin dua. Tanda balik bagi orang yang seperti kita sebutkan anak laki-laki, perempuan dan khuntha tadi, tiga. Mana yang tiga itu? Tamamu khamsa asyrata sanah, sudah sempurna usianya 15 tahun. Fi dzakari wal untha, ini berlaku bagi anak laki-laki, bagi anak perempuan, dan anak yang diberikan Allah kelamin dua tadi. Oleh para ulama fikih ini sebagian besar disebutkan tahdidiyah. Maknanya kalau sudah 15 tahun pas, maka anak dihukumi sebagai balik. 15 tahun apa? 15 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Maka penting Bapak Ibu, kalau anak kita lahir, kalau cucu kita lahir, keponakan kita lahir, catat tanggal Hijriah, tanggal berapa anak kita lahir, supaya kita tahu anak ini usianya sudah 15 tahun di tahun 1444 Hijriah. Sekarang ini kita 1444 Hijriah, Masehi 2022. Agar kita tahu anak ini usianya 15 tahun, 14 tahun, 10 tahun secara Hijriah, catat. Contoh anak saya yang pertama lahir 28 Sya'ban, catat. Supaya nanti ketika anak sudah di 28 Sya'ban tahun 1444 Hijriah, kita tahu usianya sudah berapa tahun.
maka kemudian akan berlaku hakam hukum balik pada anak tadi, meskipun tidak nampak tanda-tanda yang lain. Ini perlu dicatat Bapak Ibu. Di kita kadang-kadang tanggal lahirnya dicatat cuma Masehi, Hijriah tak dicatat. Selain untuk tanda balik ini, perlu lagi anak kita dicatat tanggal lahirnya untuk kepentingan ibadah adalah kapan anak perempuan kita sudah usia 9 tahun Hijriah. Apa tujuannya? Kalau seorang anak perempuan usia 9 tahun Hijriah sudah mengalami haid, dia sudah dihitung orang yang balik dengan haid itu. Dia sudah dihitung orang yang datang bulan dan dia tak solat gara-gara itu. Tapi kalau sebelum 9 tahun terjadi keluar darah, mohon maaf, anak perempuan keluar darah seperti ibu-ibu halnya haid, dia disebut damu fasad, baru darah penyakit, belum darah karena haid. Ini. Jadi sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya cucu, yang punya anak atau punya kemenakan, atau kemungkinan anak kita akan lahir atau cucu kita akan lahir, tolong dicatat tanggal hijriahnya. Kepentingannya ini, kapan dia balik, kapan anak perempuan kita kalau haid dianggap haid yang dia memang tak solat gara-gara haid itu. Jadi poinnya catat tanggal lahir. Yang kedua, wal ihtilam. Saya ulang sedikit, tanda yang tadi itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Artinya kalau anak laki-laki kita sudah 15 tahun Hijriah, dia balik. Anak perempuan kita sudah 15 tahun Hijriah, balik. Anak kita khuntal muskil, dia orang yang dikasih dua kemaluan sekaligus oleh Allah, usia 15 tahun, dia sudah balik. Poin yang kedua tandanya, wal ihtilamu fil dzakari wal untha li 9 sinin wal haidu fil untha li 9 sinin. Poin yang kedua, terjadi mimpi basah. Bagi para ahli fikih, mimpi basah ini berlaku bagi anak laki-laki dan anak perempuan jika itu usianya sudah 9 tahun. Jadi kalau anak laki-laki, anak perempuan kita sudah usia 9 tahun, maka terjadi mimpi basah, dia sudah dihukumi balik. Itu perlu tadi mencatat tanggal hijriah lahir tadi, supaya kita tahu kapan dia usia 9, kapan dia usia 15. Tambah satu lagi kepentingannya, usia anak kalau sudah 7 tahun, Nabi suruh ajarkan dia solat. Kalau dia tak solat juga sampai usia 10 tahun, pukul anak saat usia 10 tahun. Ada usia 7, ada usia 9, ada usia 10, ada usia 15. Ini tak tahu kita yang poin 4 ini, kecuali kita catat kapan anak kita lahir secara hijriah. Jadi mengingat tahun hijriah itu bukan sekadar kapan Maulid Nabi, kapan Isra Mi'raj, kapan peringatan awal tahun hijriah, kapan kita melakukan nuzulul Quran. Tidak. Ini 4 ini terkait dengan ibadah anak kita, terkait dengan tarbiyah anak kita untuk ibadah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti dihitung anak kita ini kalau dia sudah usia 9 tahun lalu dia mengalami mimpi basah. Mohon maaf, mimpi basah ini boleh jadi keluar sperma atau tidak. Boleh jadi ketika dia akan keluar, anak ini merasa saya ngompol, ditahan dia, kan tak jadi keluar. Itu juga dianggap anak sudah balik. Dia sudah mimpi, mohon maaf, mimpinya mimpi, mohon maaf, mengandung rangsangan syahwat, sehingga kalau dia perturutkan keluar, terjadi ejakulasi, terjadilah mimpi basah itu. Maka anak dengan terjadinya itu adalah balik. Tanda kedua, laki-laki atau perempuan. Maka kalau nanti anak kita bercerita, ya semalam aku mimpi ngompol, kata dia, tanya, seperti apa nak? Apa kejadian? Apa yang kau rasakan? Kalau bapak sudah mendapati bahwa itu mimpi basah, langsung kasih tahu anak, nak, engkau sudah balik. Engkau mesti wajib melaksanakan sholat,
Kalau perempuan engkau mesti nutup aurat nak. Engkau kalau datang Ramadan mesti puasa nak, dan kewajiban yang lain. Kalau tidak, anak kita dia mukallaf, dia berdosa meninggalkan kewajiban syariat. Yang ketiga, wal haidhu fil untha li tis'i sinin. Haid khusus anak perempuan kalau usianya 9 tahun ke atas. Laki-laki tak ada haid, tak ada menstruasi laki-laki, hanya perempuan saja. Maka kalau perempuan mengalami haid sudah di atas usia 9 tahun Hijriah, dia sudah balik. 3. 2 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, 1 khusus perempuan, yaitu tanda balik haid khusus bagi perempuan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, perempuan mengalami haid ini tak mesti dia mimpi. Dia mimpi, dia tidur, dia sadar, dia tak sadar. Kalau sudah mengalami itu, dihitung dia balik. Kebiasaan haid ini di awal keluar itu warnanya agak merah pekat, agak kehitam-hitaman. Itu kebiasaan. Dan umumnya perempuan mengalami nyeri, sehingga perempuan itu biasanya akrab dengan istilah PMS. Maka kadang-kadang kalau istri kita agak emosional, bawanya marah-marah saja, mungkin dia masih di awal-awal haid. Karena memang sudah bawaan dari fisiknya begitu. Bagaimanapun dia menahan, bawaan dari badan dia begitu. Sudah bawaan hormonnya begitu. Ada sebagian mampu untuk mengendalikan, ada sebagian tak kuat dia untuk mengendalikan. Maka suami-suami kalau istri baru mengalami haid, paham-paham sajalah, ngertilah, berilah pengertian agar istri ini dia, kalau dia agak emosional, agak marah, sensitif, kadang-kadang dia ada saja yang dia tak suka dari kita, mungkin terjadi baru haid bagi perempuan. Harap dimaklumi, karena itu sudah bawaan dari lahir dia. Semua perempuan bisa dikatakan mengalami hal yang demikian. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kalau orang itu khunsa, punya kelamin 2, maka hukumnya adalah seandainya dari kelamin laki-laki dia keluar sperma, dia balik dengan itu. Atau dari kelamin perempuan dia keluar haid, dia balik dengan itu, dengan ketentuan usianya sudah 9 tahun ke atas. Jadi karena dia punya 2 kelamin, dan sebagian aktif keduanya Pak, sebagian dominan laki-laki saja atau dominan perempuan. Kita bicara ini mungkin sebagian mengawang, tak masuk, sulit untuk menggambarkan, tapi ini realita. Bapak Ibu, ini boleh ditanya nanti ke dokter spesialis. Mohon maaf, sekitar hampir setengah tahun yang lalu kami mengadakan khitan di Masjid Da'watul Islam. Anak itu kembar, yang satu bisa dikhitan, yang satu rupanya tidak. Mohon maaf, kelamin dia itu sebelum kita khitan, sebelum kita operasi, itu persis seperti kelamin perempuan. Lalu setelah dicek oleh dokter, rupanya terjadi saya lupa istilah dokternya. Dia punya kelamin tapi tersembunyi di dalam. Dan itu memang kelainan yang wajar terjadi secara medis. Maka akhirnya dioperasi. Kami bawa waktu itu ke dokter Afdal, dokter urologi. Beliau karena praktek di Syafira, kata beliau, ini Ustaz, setelah saya cek ini bisa dioperasi. Kita laksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Alhamdulillah kita laksanakan operasi. Kalau tak salah saya 2 atau 3 kali operasi. Prediksi beliau awal, ini kemungkinan bisa 4 sampai 5 kali operasi. Karena ada kemungkinan masih bocor ketika kita operasi. Seingat saya 2 atau 3 kali anak ini operasi. Sekarang sudah normal. Ini kita kalau tak pernah melihat ini menganggapnya sebuah hal yang mustahil, atau cerita ini cerita karang-karang. Ini real terjadi ya Pak. Jadi bentuk kelamin itu dari luar bentuk perempuan persis. Begitu dioperasi baru dia seperti laki-laki persis. Dan memang dia laki-laki anak ini. Andaikan dibiarkan, kalau sudah besar nanti secara psikologis dia tidak akan percaya diri. Kenapa? Karena tak sama dengan yang lain. Ini kejadian yang terjadi di Pekanbaru. Dan boleh jadi kejadian yang lain lebih banyak lagi yang nampaknya aneh bagi kita.
Saya balik pada kajian tadi, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kita ketika sudah mengalami 3 tanda tadi atau satu di antara 3 tadi, pastikan dia balik. Maka ketat dengan anak, suruh dia menutup aurat, suruh solat dan kewajiban agama yang lain. Itulah sebabnya Nabi SAW ketika anak usia 7 tahun disuruh suruh anak kalian solat. Apa tujuan Nabi? Kalau anak ini sejak 7 tahun dia sudah terbiasa melaksanakan solat, memperhatikan adab-adab Islami, berbagai hakam hukum dalam Islam, saat dia balik harus melaksanakan ringan bagi dia, karena sudah terbiasa. Tapi kalau sebelumnya belum terbiasa, dia tak pernah solat, dia tak pernah berwudu, tak pernah mandi wajib, dia tak pernah melakukan hakam hukum yang lain, begitu usia dia balik tiba-tiba dipaksakan, berat bagi dia. Sehingga anak kita Bapak Ibu usia 7 tahun itu dalam perintah Nabi, muru auladakum bisalah, suruh anak kalian untuk solat. Tapi perlu diingat bukan hanya solat, tapi solat, menutup aurat, taharah, kewajiban-kewajiban dan adab agama yang lainnya. Kenapa disebutkan solat di situ? Karena solat tiang agama. Karena solat adalah ajaran paling pokok dalam agama, sehingga paling perlu diperhatikan. Tapi hadis itu tidak bermakna hanya menyuruh memperhatikan solat, tapi semua hakam hukum dan adab dalam agama, termasuk ajarkan anak kita silaturahim, ajarkan dia hormat dengan orang tua, hormat dia dengan yang lebih besar, bagaimana dia hormat dengan ulama, bagaimana dia ikut pengajian, bagaimana dia ikut dengan zikir, bagaimana dia melaksanakan berbagai hal yang menjadi ajaran agama sejak 7 tahun. Dah bisa dia diajak bercakap, diajak dialog, diajak berpikir, langsung ajarkan yang baik-baik dalam agama. Sekali lagi saya tekankan, Nabi ketika menyuruh kita untuk membiasakan anak solat sejak usia 7 tahun, maksud Nabi tidak sekedar solat, tapi solat dan hakam hukum serta adab-adab Islami yang lain sejak 7 tahun tanamkan pada anak kita. Maka para ulama sering mencontohkan, membentuk anak ini macam kita punya pokok kayu. Kalau dari kayu itu masih tunas yang lunak, kita bentuk, mau kita bentuk lurus, mau kita bentuk lengkung, mau kita bentuk bulat, macam orang yang hobi bonsai itu bisa dibentuk. Tapi kalau dia sudah besar, tiba-tiba anggaplah kayak bambu atau kayak pohon durian kita, sudah besar, tiba-tiba kita ingin dia itu tak terlalu tinggi sehingga kita buat bengkok dia, bisa patah kayu pokok durian kita saat itu. Anak juga begitu, bisa melawan dia dengan kita. Kemarin pagi ada seorang ibu dari Tangerang nelpon saya. Dia karena pernah ke Pekanbaru hadir kegiatan 20 jam bersama Ustaz Somad. Ustaz, anak saya kuliah semester 3. Belakangan kami sering bertengkar Ustaz, karena perangainya Ustaz, dulu dia tak kenal dengan merokok, sekarang dah merokok. Dulu dia tidak bebas bergaul laki-laki dan perempuan, sekarang kalau saya lagi keluar dinas luar, dia di dinas, salah satu dinas di Jakarta, kalau kami keluar Ustaz, dia bawa kawan laki-laki, bawa kawan perempuannya ke rumah. Takut saya Ustaz katanya. Maka dia minta anak ini sebaiknya saya lanjutkan kuliah dia sampai dia saya UAS, bentar lagi kan dia UAS, atau saya berhentikan kuliah lalu saya masukkan pesantren. Saya yang bingung jawabnya. Saya suruh berhenti, mau suruh kemana anak itu? Kalau lanjutkan kuliah, dia berjumpa dengan kawan dia tiap hari. Selagi berjumpa tak akan bisa berubah. Selagi itu juga kawan dia tak akan bisa berubah. Masih akan begitu perangai dia. Maka saya coba hubung kawan-kawan Jakarta, ada tak yang bisa untuk komunikasi dengan beliau, lalu nanti bisa mencarikan solusi. Alhamdulillah ada kawan kita yang siap untuk komunikasi dengan keluarganya. Ini terjadi hari ini banyak sekali Bapak Ibu. Termasuk Jumat lalu saya ikut khutbah Jumat dengan Ustaz Abdul Samad di lapas kelas 1 Sialang Bungkuk. Saya tanya kepada pegawai lapas itu, 70% orang yang berada di lapas itu adalah masalahnya narkoba.
Di Bangkinang saya ada juga Ahad malam saya jumpa dengan salah seorang pegawai lapas yang hadir di acara syukuran waktu itu. 60% orang yang berada di lapas Bangkinang itu narkoba juga kasusnya. Anak-anak kita kalau tak kita kawal dari kecil, tak kita bentuk, tak kita perhatikan, tak kita ajak komunikasi yang baik, khawatirnya itu yang terjadi dengan mereka. Tapi kalau dari kecil kita kawal, kita awasi, anak-anak kita insya Allah akan terjaga. Belakangan termasuk yang sering curhat itu adalah, Ustaz, kemana anak kami dimasukkan ke pesantren? Sebab kami takut dengan pergaulan anak kami. Mau masuk ke pesantren Nurul Azhar, sayangnya mereka tak bisa masuk sebab mereka bisa membiayai anak mereka sekolah. Nurul Azhar kami membiayai orang yang gratis sekolah di situ. Jadi ini realita hari ini. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, balik pada poin tadi, sejak anak usia 7 tahun, perhatikan, dekati, bawa dia bergaul, bawa dia bermain, bawa dia aktivitas kita, ajak dia ke masjid, ajak dia ke berbagai hal yang baik-baik, agar dia dari kecil itu terbiasa dengan yang baik. Saya dulu waktu di pesantren, saya 6 tahun di pesantren di Padang Panjang. Sejak tahun 97 sampai 2003, kita sholat duha itu di pesantren diwajibkan dan berjamaah. Kalau sudah jam 10 keluar dari kelas jam istirahat pagi, itu begitu istirahat mesti langsung wudhu masuk masjid sholat duha. Sudah itu silakan belanja. Itu satu. Yang kedua, kalau kita di pesantren sholat mesti berjamaah. Sehingga begitu kami libur, begitu kami sudah selesai pesantren, begitu dengar azan, itu kalau enggak pergi ke masjid, enggak sholat jamaah, itu risih. Terasa ada yang kurang, terasa ada yang salah. Kenapa? Tiap hari sholat jamaah, tiap hari sholat duha. Termasuk sampai sekarang saya kalau baju kaos dalam itu tidak punya singlet sampai sekarang. Kenapa? Waktu kami pesantren tidak boleh santri pakai singlet. Baju dalamnya mesti yang kaos oblong, yang berlengan. Tujuannya kalau sempat di kamar dia buka baju panjang dia, atau keluar kamar mandi, dia tak nampak dada dia oleh kawan dia. Takut muncul penyakit yang sekarang yang kita takutkan. Dulu takut anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan, sekarang takut pula kita anak laki-laki bergaul dengan anak laki-laki. Dulu di pesantren kami tak boleh baju kaos kaos singlet. Itu laki-laki apalagi perempuan. Maka sampai sekarang saya tak punya singlet. Saya punya baju kaos oblong yang berlengan. Karena dari pesantren biasakan begitu. Terbawa dari kecil. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah dari pengalaman saya dan pengalaman banyak orang. Kalau dari kecil anak dibiasakan dengan yang baik, ini akan dibawa dia sampai dia besar. Nabi sudah memberikan ajaran begitu. Sahabat-sahabat Nabi, anak-anak sahabat Nabi, dari kecil mereka sudah biasakan dengan adab yang baik. Sehingga Nabi ketika makan sama anak-anak diajarkan, nak, ketika akan makan, kul bismillah, baca bismillah dulu nak. Sudah itu ketika akan makan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Nak, kemudian makan ma yalik, yang dekat dengan engkau yang engkau makan dulu. Jangan jangkau-jangkau yang jauh. Jangan loba, jangan tamak ngambil punya yang jauh dari kita. Tapi makan dengan bismillah, tangan kanan, makan yang dekat dengan kita. Itu anak kecil-kecil yang diajarkan oleh Nabi. Ada lagi sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas usianya kecil sudah diajarkan oleh Nabi, ya gulam, ihfazillaha yahfazka. Nak, jagalah ketaatan dalam menjalankan syariat kepada Allah, dia akan jaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Nak, jagalah ketaatan menjalankan syariat, engkau akan mendapati Allah selalu bersamamu kapan saja engkau perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi mengajarkan anak-anak ini sudah belum balik, Bapak Ibu. Jadi mengajarkan akidah, mengajarkan syariah atau fikih muamalah yang kita buat sehari-hari, Rasul sejak kecil menanamkan kepada anak-anak. Maka Bapak Ibu muliakan Allah SWT, jangan lalai. Sebab kalau kita lalai, khawatirnya ketika kita besar, kita menangis dengan anak-anak kita. Kita tak mendapati anak kita anak yang baik, anak yang siap untuk dididik dia dengan solat, dididik dengan Al-Quran, dididik dengan yang lain-lain. Bersyukurlah bagi orang tua yang dari kecil, dia bisa, anak itu dari kecil dia hafalkan Al-Quran, dia hafalkan bacaan solat. Hari ini kalau masih ada anak kita kecil belum hafal bacaan solat, kira-kira siapa yang akan menghafalkan? Dan nanti kalau dia solat, siapa yang akan dapat pahala jariah dari dia membaca bacaan solat itu? Maka saran saya, kalau kita punya anak kecil,
terutama yang masih kecil dan masa pertumbuhan belum balik, belum wajib sholat. Fatihah ajarkan oleh kita, bacaan sholat ajarkan oleh kita, adab-adab Islami ajarkan oleh kita, semua hal-hal yang baik menurut agama ajarkan oleh kita, agar ketika dia mengamalkan ngalir pahalanya untuk kita. Kalau tidak nanti untuk guru dia semua, untuk kita tak dapat apapun. Dan kepada para guru saya sarankan agar setiap pelajaran dalam agama, hakam hukum dalam agama, pelajari betul dengan baik, pahami dengan baik, karena yang kita paham yang bisa kita ajarkan ke orang, yang paham yang bisa kita beritahu kepada orang, yang paham yang bisa kita ajarkan pada anak kita. Kalau nanti anak paham, murid paham, dia amalkan, dia ajarkan, mengalir pahala untuk kita. Tapi kalau kita tak paham, apa yang kita ajarkan ke orang? Lalu orang tak paham, apa yang akan diamalkan oleh orang, dan apa yang akan diajarkan oleh dia, sehingga pahala kita tak menjadi pahala jariah yang terus berkesinambungan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kesempatan kita mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan melalui mendidik anak kita sendiri. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh, menjadi anak-anak yang hebat. Saya bawa kitab Matan Al-Ghayah Takrib. Ini pengarangnya meninggal usia 160 tahun. Saat beliau sudah 160 itu sudah tua itu, badannya, fisiknya itu tidak ada yang cacat. Mata melihat masih tajam, mendengar masih kuat, bicara masih bagus, masih fasih, badan dia semuanya masih kuat. Ditanya, Tuan Imam, apa yang menyebabkan engkau di usia tua ini masih kuat? Kenapa? Kalau kita kan, kalau sudah agak tua, mata itu melihat sudah tak terang lagi, mendengar sudah agak payah. Jawabannya, aku jaga badanku ini dari maksiat kepada Allah ketika aku kecil, sehingga tak pakai badan ini untuk maksiat. Maka ketika dia sudah tua, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kaidah agama sering ulama menyebutkan al-jaza min jinsil amal. Kita sering dibalas Allah itu, apa yang kita buat dibalas serupa dengan yang kita buat. Menjaga ketaatan, menjaga badan tak maksiat, Allah jaga badan kita untuk tidak sakit, tidak cacat, dan tidak ada hal-hal yang membuat dia tak bisa berfungsi dengan baik. Dan hidup beliau berkah. Beliau diangkat jadi hakim negara. Selesai jadi hakim mengajarkan ilmu. Sebelum dia jadi hakim mengajarkan ilmu, dia otomatis belajar. Jadi waktunya belajar, jadi hakim, mengajar. Di ujung hayatnya dia pergi ke Masjid Nabawi, dan dia kerjanya mengurus masjid marbot bahasa kita sekarang. Hidupkan lampu kalau sudah malam, menutup pintu, membuka pintu, mengurus berbagai hal yang terkait dengan masjid. Kayak garim lah kita. Meninggal dia, dimakamkan dekat pintu. Kalau kita pergi ke makam Baqi', di arah kalau lurus itu pintu Jibril, arah ke belakang sedikit, di situ dimakamkan orang ini, Imam Abi Syuja' ini. Dekat dengan makam Rasul dimakamkan orang ini. Berkah tidak umur dia? Berkah sekali umur. Makamnya di Madinah. Jangankan makam dengan kubur, dekat dengan kubur Rasul, kalau ada orang meninggal di Madinah, kata Nabi, dia memberi syafaat khusus untuk orang itu. Maka siapa saja orang yang bisa berusaha untuk meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah, kata Nabi. Karena Nabi akan berikan syafaat khusus bagi orang yang meninggal di Madinah. Kuburnya dekat dengan kubur Nabi. Kenapa dia bisa begitu? Karena dari kecil dijaga badannya. Anak-anak kita bisa seperti beliau. Kalau kita sayang dengan mereka, kita arahkan dari mereka kecil. Kita tunjukkan, kita ingatkan, kita larang yang salah, dan kita carikan pergaulan yang baik untuk anak-anak kita. Ini sebagai contoh praktek saja. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dekat waktu Isya, ada yang bertanya, silakan bertanya. Kita ada pertanyaan dari materi kita tadi. Ada yang bertanya? Kalau tidak saya sambung. Ini bukan yang ini ya? Masih 15 menit. Berarti masih panjang, saya tambah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Di dalam di dalam pembahasan ini perlu kita bahas juga anak-anak kita bila dia masa kecil tadi merusakkan barang orang. Misalnya anak kita bermain, lalu dia main bola, anggap pecah kaca orang dibuatnya.
Apa konsekuensi dia memecahkan kaca rumah orang tadi? Apakah dimaafkan saja atau dia dituntut ganti? Atau kita bawa anak ke pasar? Ya, ke pasar nak. Jalan-jalan dia dipegangnya telur orang. Pop, kata dia. Pecah telur tadi. Atau sepapan tu diangkatnya digitukan dia. Kan anak-anak kita di luar nalar kita pikir kan. Atau pergi dia ke tempat, kita jalan pinggir jalan, ada orang jual gorengan. Dia angkatnya tempat apa itu? Tempat letak gorengan itu dibalikkan dia. Jatuh gorengan itu semua. Kita ganti itu tidak? Ganti itu tidak? Jadi perlu dipahami Bapak Ibu bahwa anak kecil, memang anak kecil ini dimaafkan bagi dia, tetapi tidak terkait dengan barang orang yang rusak gara-gara anak kita. Kalau dia tak sholat, kalau dia tak melaksanakan kewajiban agama, memang dimaafkan selama dia belum balik. Tapi terkait dengan barang orang yang rusak gara-gara anak kita di masa dia belum balik, apalagi setelah balik, mesti diganti. Sehingga ingat, rufi'al qalam, tidak terkena hukum anak yang kecil, orang yang tidur, orang yang gila sampai dia sadar, orang yang terancam sampai dia lepas dari ancaman. Semua ini berlaku bagi perkara terkait hukum-hukum dengan Allah, terkait dengan perkara ibadah. Tapi bila terkait dengan urusan hak orang lain, ini punya konsekuensi, mesti diganti. Jadi Bapak Ibu jangan nanti lari dari masalah. Itu kan bukan saya yang pecahkan, kan anak saya yang kecil. Nah, nanti kalau orang itu pintar kan, ya nggak apa-apa, kalau ibu nggak ganti nggak apa-apa, biar anak ibu saya tinggal sama saya gitu. Gimana kira-kira? Anak ibu saja di sini, kalau ibu tak mau ganti, biar anak ibu bersama saya suruh dia membersihkan toilet saya setiap hari gitu. Jadi yang rufi'al qalam, dimaafkan, itu maksudnya adalah sekedar masalah dia dengan Allah. Tapi dengan manusia kalau terjadi hal-hal yang patut diganti karena dirusakkan, termasuk mungkin mobil orang digores dia. Kan mohon maaf, kadang-kadang ada kelakuan anak-anak di lampu merah itu tak dikasih dia, digoresnya mobil itu. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang begitu. Jadi kalau ada anak kecil meskipun belum balik melakukan hal seperti itu, dia tetap ada tanggung jawab secara syariat, dan itu ditanggung oleh orang tuanya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait ini juga, bagaimana kalau ada anak kecil dia belum balik tapi hartanya banyak, orang tuanya meninggal, tak ada pewaris kecuali dia, atau ada berapa pewaris cuma warisan itu dominasi untuk dia, sehingga harta dia waktu itu usianya 2 tahun nilainya 15 miliar rupiah. Apakah wajib dizakatkan atau tidak? Wajib dizakatkan. Kenapa? Karena perintah zakat terkait dengan harta. Anaknya sudah balik atau belum, tak masalah. Tapi hartanya kalau sudah memenuhi nisab, memenuhi haul, syarat-syarat zakat yang lain, wajib dikeluarkan. Karena dia tak terkait dengan diri anak tadi untuk ibadahnya. Kalau sholat memang terkait dia sudah balik atau belum. Kalau puasa terkait dia, balik atau belum. Dia laksanakan haji terkait dia, balik atau belum. Tapi terkait zakat, dia terkait dengan harta. Maka dilihat harta sudah terpenuhi wajib zakat atau belum. Kalau sudah, laksanakan meskipun anak ini belum balik. Sama halnya juga dengan kalau ada keluarga kita, dia tadinya pengusaha sukses sehingga dia punya uang banyak, lalu karena satu masalah stres dia sehingga jadi gila, sempat dia diinapkan di Panama agak sebulan misalnya. Paham maksud saya? Dan dia wajib zakat. Di masa dia tidak sadar tadi, tak sehat akalnya tadi, dia wajib zakat. Hartanya wajib dikeluarkan. Kenapa? Karena kewajiban zakat terkait dengan harta yang sudah terpenuhi kewajiban zakat, bukan terkait pada dirinya. Bagaimana Ustaz kalau seandainya anak kecil ini tak kita keluarkan zakatnya dari kecil? Orang yang tak akalnya tak sempurna tadi, tak benar tadi, karena dia mungkin stres segala macam. Seandainya tak kita keluarkan zakat saat itu, sudah 2 tahun akan datang baru kita sadar, baru kita ingat, maka wajib dikeluarkan di tahun yang kita ingat tadi. Pelaksanaan zakat yang belum dikeluarkan statusnya qadha zakat.
Ada qada salat, ada qada zakat. Qada haji juga ada, qada puasa juga ada. Qada puasa bagi orang tak puasa Ramadan karena dia safar, karena perempuan lagi datang bulan, karena dia sakit, tersebab yang lain, boleh tak puasa di Ramadan karena uzur-uzur yang disebutkan tadi. Di luar Ramadan dia ganti puasa tadi, namanya puasa qada. Jadi saya ulang, kalau ada anak kecil, dari kecil kita tak pernah mengeluarkan zakat, padahal wajib zakat. Sudah usia dia 15 tahun, dia mengaji. Dia tanya, "Paman, saya sekarang 15 tahun, barusan saya mengaji tentang zakat. Sejak saya kecil ditinggalkan ayah saya, harta itu menjadi warisan hak saya. Pernah tidak dikeluarkan zakat itu saya?" "Oh, tidak pernah." "Oh, mestinya saya berzakat, Paman." Maka tanya, "Kira-kira berapa harta, nilai harta saya di tahun saya umur 3 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun? Keluarkan di saat itu semuanya. Kalau tak bisa semuanya, ansur-ansur. Semuanya wajib dikeluarkan, namanya zakat qada." Maka Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang wajib zakat, sebaiknya segera keluarkan. Berlalu tahun, sudah misalnya 2 atau 3 tahun akan datang, baru kita sadar wajib zakat, tetap zakat yang sekarang wajib dikeluarkan, statusnya qada. Makanya ilmu tentang salat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat adalah ilmu fundamental, ilmu yang sangat-sangat pokok, setiap muslim mesti tahu. Sehingga bila dia wajib zakat, nanti dia tinggal mengeluarkan. Bila tahun Ramadan, dia tinggal puasa. Kalau dia tak tahu, maka jangan-jangan kewajiban syariat ini tak dia kerjakan. Jadi sekali lagi, anak kita, dia tak hebat banyak kitab kuning, dia tak pendidikan doktor dan segala macam, tapi kewajiban pokok dalam agama dia tahu, sudah cukup untuk modal dia hidup. Agar jangan sampai kewajiban-kewajiban pokok ini nanti terlewatkan dan dia dituntut oleh syariat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi wajib anak-anak kita meskipun dari kecil dia untuk diperhatikan kewajiban zakat dia. Kalau seandainya anak itu dia tak lagi bersama orang tua dia. Makanya Nabi mengingatkan jangan sampai harta anak kecil itu hanya habis oleh zakat. Kenapa? Tiap tahun dia wajib keluar. Tapi Nabi suruh putarkan, diperdagangkan, diinvestasikan. Cuma orang yang mengelola usahakan amanah, wajib amanah. Kalau ingin mengambil upah, apakah bagi hasil atau upah karena mengembangkan harta anak kecil tadi, ambillah bil ma'ruf, yang wajar, yang standar, yang masuk akal. Anggap kalau kita bisa usaha dengan orang, bukan dengan dia. Kita bagi hasil dengan orang, orang dapat 80%, kita 20%, ambil 20-80 untuk orang tadi, untuk anak kecil tadi. Atau biasanya kita dihitung per bulan itu gaji di Pekanbaru 5 juta, dengan usaha seperti ini kita digaji orang, ambil 5 juta, selebihnya kasihkan kepada anak kecil tadi. Artinya kita dengan dia profesional membantu mengembangkan harta dia. Karena kalau tidak, tiap tahun harta dia diambil oleh zakat, sebab dia sampai nisab, dikurangin terus dengan zakat, dia tak berkembang. Takutnya ketika dia sudah butuh harta nanti, dia tak punya lagi harta untuk bekal hidup dia. Baik, silakan kalau ada bertanya Bapak Ibu. Ada? Ibu-ibu ada bertanya, silakan. Kalau tak ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Di dalam hadis Nabi SAW sempat saya singgung tadi, rufi'al qalamu an thalathatin, anin naimi hatta yastayqiz, wa anis sabiyyi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqil aw yafiq. Akhrajahu Abu Dawud at-Tirmizi. Ada 3 hal yang diberikan keringanan oleh syariat, dia tak berdosa ketika itu belum menjalankan syariat. Siapa dia? 1, orang tidur sampai dia bangun. Sehingga kalau orang tidur, mana tahu ada orang tidur menggigau, berjalan-jalan dia, tak sadar dia, dipukulnya kita, atau laksanakan berbagai hal yang bertentangan dengan syariat, tidak terkait dengan hak orang lain, dia tak dihitung berdosa dengan perbuatan dia tadi itu. Yang kedua, orang yang kecil sampai dia sudah balik. Yang ketiga, orang gila sampai dia sadar. Yang keempat ada tambahan hadis lain, wa mastukrihu anhu, ada orang yang dipaksa dia. Contoh, dia ini seorang muslim,
hidup di negara non muslim, dipaksa minum khamar, dia tak mau minum. Tapi kalau kau tak minum, aku bunuh engkau. Kalau kau tak minum, aku kadukan engkau kepada keamanan dan engkau mesti deportasi. Dia minum. Maka ketika dia terpaksa seperti itu, dia berdosa, tapi dia dimaafkan oleh syariat. Kenapa? Kalaulah dia tak dipaksa, dia tak akan melakukan itu. Nah, ini dasarnya tadi, bahwa kenapa anak kecil tetap mengganti. Hadis ini menjelaskan bahwa kewajiban-kewajiban syariat dia tidak dibebankan sebagaimana orang yang normal biasanya, sebab dia tak seperti orang lain. Dia tidak merdeka, dia tidak dalam kondisi bebas, dia tidak dalam kondisi bisa melaksanakan syariat seideal yang diperkenankan oleh syariat. Dia dipaksa. Ini termasuk juga Bapak Ibu, ada orang yang ketika dia disuruh, dipaksa oleh orang-orang tertentu mengucapkan kalimat-kalimat, kalaulah itu diucapkan oleh orang yang sadar, orang yang paham, dia kafir, dia murtad dengan kalimat itu. Dia dipaksa. Kalau tak dipaksa, dia tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Dia ucapkan, maka dia tidak kafir dengan dipaksa itu, kecuali dia memang berkeinginan, hatinya memang sejalan dengan dipaksakan orang tadi. Jadi mana tahu di antara kita mungkin ketika peri-peri dulu atau ketika PKI dulu dipaksanya orang tua kita, kamu harus mengaku Tuhan ini, tak boleh bertuhan Allah, Tuhan mesti Tuhan berdasarkan nasakom dan seterusnya. Dia ikuti karena dipaksa tadi, dia tak terhitung kafir gara-gara itu. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun. Dalam Al-Quran itu, kalau ada orang dipaksa, dia tidak akan melakukan kecuali karena dipaksa, padahal hatinya tetap beriman, dia tak berdosa karena dipaksa tadi. Jadi ini 4 pengecualian Bapak Ibu rahmati Allah. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau ada anak-anak itu dia dari pagi balik, siang hari dia mimpi basah, atau terjadi tanda-tanda yang lain sehingga dia balik waktu itu Ramadan? Apakah sejak saat itu anak itu puasa atau tidak? Sebaiknya sejak dia balik tadi dia tak makan minum sampai berbuka, tapi esok hari dia mesti puasa dari pagi. Kenapa? Untuk menghormati saat itu orang puasa, saat itu bulan Ramadan, dan dia sudah termasuk orang yang disuruh oleh syariat berpuasa. Cuma datang hal yang menyebabkan dia sah itu sejak siang hari, bukan sejak malam hari. Tapi kalau sejak malam hari, pagi itu mesti dia sahur dan niat puasa, dan dia puasa saat itu juga. Begitu juga anak perempuan, kalau dia haid, siang hari baru datang darah dia. Dia kan kita tak bisa menentukan Bapak Ibu, apakah di rumah atau sedang di sekolah, anak sedang di rumah atau sedang olahraga, atau anak kita sedang siang hari atau malam hari, kan kita nggak bisa tentukan. Dia keluar saja. Kalau seandainya sebelum waktu sahur, sebelum waktu menahan keluar, anak kita mesti suruh puasa sejak subuh itu, suruh dia niat dan dia puasa sejak saat itu. Tapi kalau sejak siang hari keluar, dia tak wajib puasa hari itu, cuma sebaiknya dia tak makan minum sampai berbuka, dan esok suruh wajib puasa. Sekedar tambahan, begitu juga karena dekat Ramadan lagi. Kalau ada di antara kita ketika musafir, dia batal puasa, lalu jam 3 sore dah sampai di Pekanbaru misalnya, antara jam 3 sampai setengah 7 kan masih ada waktu orang puasa nih. Sebaiknya jangan makan minum di tempat terbuka. Kalau bisa tidak makan minum sampai berbuka. Kenapa? Khawatir orang terpengaruh, khawatir timbul fitnah. Apa kata orang? Katanya ustaz, tapi orang puasa dia tidak puasa. Dia tidak tahu bahwa orang ini musafir. Orang kan dia tidak semuanya tahu kita ini tadi kenapa, kita ini dari mana, kita musafir, kita sakit, kita ini orang yang dalam keadaan uzur tertentu. Orang nggak tahu. Jadi kalau ada di antara kita yang terjadi kejadian seperti itu, kan bisa saja kita tadinya musafir, rupanya prediksi kita mungkin malam baru sampai. Alhamdulillah lancar di jalan, jam 3, jam 4, jam 5 sampai. Jam 5 sampai berbuka masih ada waktu 1 atau 2 jam. Jangan makan minum tempat terbuka. Usahakan kalau bisa menahan lebih baik. Tak makan minum sama sekali lebih baik. Kalaupun makan minum jangan tempat terbuka. Kenapa? Khawatir orang fitnah nanti. Karena orang tak tahu. Dan kita tak bisa salahkan orang. Dan kita tak bisa atur orang. Karena orang dia menghukumi berdasarkan apa yang dia tahu saja. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung di pekan akan datang tentang pembahasan fikih
tentang istinja dan adab-adab istinja. Jadi sekali lagi kitab ini domain utamanya adalah pembahasan tentang fikih, tapi di awal dibahas tentang akidah, dibahas rukun Islam dan rukun iman, karena itu hal yang sangat penting diketahui setiap muslim. Kalau dia sempat tidak tahu hal seperti itu, bahaya bagi dia dalam beragama, mudaratnya besar. Demikian, terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.